Ada beberapa klaim di kalangan polemikus Islam yang mengatakan secara khusus mengutip Yohanes 15 ayat 26 ketika dikatakan bahwa ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad yang datang dari Arab. Nah, bagaimana Pak Esra menjawab klaim tersebut? Ya, memang banyak juga yang berpandangan demikian. Tapi kalau sepengetahuan saya, itu semua tuh ngekor saja pandangan dari seorang polemikus Islam masa lalu, almarhum, yaitu Ahmad Deedat. About the mention of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the Bible, in the New Testament, Gospel of John chapter number 15 verse 26, and I've given many references talking about the Comforter. Gospel of John chapter number 14 verse number 16, Gospel of John chapter number 16 verse number 7, and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 14 talking about the Comforter. The brother wants to have more details, he didn't understand clearly. In this reference I clearly mentioned in the Gospel of John chapter 14 verse number 16, it says that I have told my Father to send a Comforter and he will send it to you. In Gospel of John chapter number 15 verse 26, that when I go to my Father, he send a Comforter who will abide with you forever. Further it goes in the Gospel of John chapter number 16 verse number 7, that it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if he comes, shall I depart. Now for this Comforter, there are criteria mentioned, the Comforter. Now when we talk about this Comforter, many a time the Christian missionaries say that this Comforter refers to the Holy Spirit. Actually, the correct word in the Greek and Aramaic is parakletos. Paraklete means the praiseworthy. If you translate praiseworthy into Arabic, it becomes Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari Elia Meiron bersama dengan Pendeta Esra Soru yang membahas tentang roh kebenaran. Apakah roh kebenaran itu adalah Roh Kudus ataukah roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke, langsung saja mari kita simak videonya. Nah, hari ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Esra Alfred Soru dari Kupang. Selamat datang Pak Esra di program kami. Selamat, ya, shalom juga untuk semua, God bless. Oke, nah hari ini kita akan bahas topik yang menarik nih dengan Pak Esra. Ada beberapa klaim di kalangan polemikus Islam yang mengatakan secara khusus mengutip Yohanes 15 ayat 26 ketika dikatakan bahwa ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad yang datang dari Arab. Nah, bagaimana Pak Esra menjawab klaim tersebut? Ya, memang banyak juga yang berpandangan demikian. Tapi kalau sepengetahuan saya, itu semua tuh ngekor saja pandangan dari seorang polemikus Islam masa lalu, almarhum, yaitu Ahmad Deedat. Jadi sebenarnya itu teori itu datang pertama kali, penafsiran dari pertama kali dari Ahmad Deedat. Nah, kebetulan saya ada kutipan dari bukunya itu ya, Combat Kit. Dia bilang dalam kitab suci Al-Quran, Allah yang Maha Kuasa menempatkan nama Ahmad yang merupakan nama lain dari Muhammad dalam mulut Yesus. Nama yang paling umum diterima oleh umat Kristen adalah penghibur. Lalu di bagian yang lain dia bilang kenyataannya secara keinjilan, kata roh, kan kita Roh Kudus ya, digunakan secara sinonim dengan nabi oleh penulis yang sama dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Di sini roh kebenaran akan menjadi nabi kebenaran. Seorang nabi yang padanya kebenaran dipersonifikasikan. Dia menjalani seluruh hidupnya dengan begitu terhormat dan tekun. Dia telah mendapatkan gelar mulia, as-sadiq, orang yang jujur, al-amin, jujur, lurus, dapat dipercaya. Bahkan dari para penyembah berhala di negaranya. Orang yang dapat dipercaya yang tidak pernah berbohong. Hidupnya, kepribadiannya, serta ajarannya benar-benar membuktikan bahwa Muhammad adalah penjelmaan dari kebenaran. Al-Amin, roh kebenaran. Nah, jadi itu sebenarnya asal muasalnya itu justru dari Ahmad Deedat ini. Polemikus Islam. Ya. Nah, lalu akhirnya diikuti dan itu kan dianggap hebat ya. Dan pada zaman itu masih jarang muncul apologet-apologet Kristen yang terkenal. Jadi Deedat ini yang kelihatannya berkibar. Ya, apalagi dia dalam perdebatan terkenal dengan Anies Soros. Ya. Nah, tapi sebenarnya begini, kalau kita melihat nih,
rasanya aneh dengan pandangan demikian, karena salah satu ciri mereka itu adalah mengais-ngais kitab suci kita ya, Ya. untuk mencari dukungan bagi nabi mereka atau ajaran mereka. Dan salah satunya adalah mereka mencari nubuatan tentang nabi mereka tuh di dalam kitab suci kita, dan seringkali memaksa ayat-ayat Alkitab kita. Ya. Ya. Tanda kutip memperkosa. Memperkosa ayat-ayat Alkitab kita supaya dibelokkan ke arah nabi mereka. Ya teman-teman, itulah tadi sebuah tanggapan dari Pendeta Ezra Soru atas pertanyaan dari Elia Mairon. Benarkah roh penghibur itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Teman-teman, sudah menjadi rahasia umum, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan kenabian dan kerasulan Yesus. Yesus menyerahkan tugas kenabian dan kerasulannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana dapat kita baca dengan teliti serta dengan seksama dalam beberapa ayat di dalam Bible, yaitu di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 16 nomor 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. 16 nomor 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 16 nomor 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat selanjutnya, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. 16 nomor 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 16 nomor 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 16 nomor 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 16 nomor 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang di dalamnya daripadaku. Tertulis di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai 15. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan simak video pertanyaan dari non-muslim kepada Dr. Zakir Naik berikut ini. My name is Dalen, and I work here. I'm into sales, and I have a question which is a little out of topic, but it was something that it was a video I seen, and honestly I did like the video, and I did like what Dr. Zakir Naik said. But there was a couple of videos which went refuting it, and honestly I didn't like the way people refuted it, and because they refuted it with a lot of disrespect. So I didn't really like that. But I just have a question, and I kind of wrote it down. Dr. Zakir Naik, in a video a couple of years ago, you actually mentioned in John. It's from the Bible, guys. John chapter 15 verse 26, and it says, when the Comforter will come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeds from the Father. There was a reference which it said is talking about Prophet Muhammad, peace be upon him. And I really don't get that, in which way, because the Bible says it talks about the Holy Spirit, and I really do not get that. If you can just make that a little clear for me. And yeah, that's it. There's just another word, and there's another verse which is on that, but I mean, if you could just answer this. Dengan mengutip sebuah ayat di dalam Bible seperti tadi yang ditunjukkan oleh Elia Mairon dan juga Ezra Soru, seorang non-muslim mengutip Yohanes 15 nomor 26 dan bertanya kepada Dr. Zakir Naik, benarkah ayat itu menubuatkan akan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Langsung saja mari kita simak bagaimanakah jawaban dari Dr. Zakir Naik menjawab pertanyaan dari non-muslim yang bernama Dilan ini. The brother asked a very good question, and as I'd like to know
as per the rules of the question and answer session, that the non-Muslims can ask any question on the topic, out of the topic. The non-Muslims are free to ask any question on comparative religion, whether it be Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism. They are most welcome. As far as the Muslims are concerned, they should ask only questions on the topic. So any non-Muslims have any questions, this is the opportunity. You can come on the microphone. They would be given the first chance. We'd only like to have the name and the profession so that I would be in a better position to reply. The brother asked the question, and before asking the question, he said that he's seen my video clipping and he also saw people refuting. He didn't like the people refuted. And this is common. You know, when you start getting popular, there are many people who are writing against you. And this is common. But there are many people replying to these refutations also, alhamdulillah. The question posed by the brother was regarding one of my talks in where I tried to mention about the mention of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the Bible, in the New Testament, Gospel of John chapter number 15 verse 26. And I've given many references talking about the Comforter. Gospel of John chapter number 14 verse number 16, Gospel of John chapter number 16 verse number 7, and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 14 talking about the Comforter. The brother wants to have more details, he didn't understand clearly. In this reference I clearly mentioned in the Gospel of John chapter 14 verse number 16, it says that I have told my Father to send a Comforter and he will send it to you. In Gospel of John chapter number 15 verse 26, that when I go to my Father, he'll send a Comforter who will abide with you forever. Further it goes in the Gospel of John chapter number 16 verse number 7, that it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if he comes, shall I depart. Now for this Comforter, there are criteria mentioned, the Comforter. Now when we talk about this Comforter, many a time the Christian missionaries say that this Comforter refers to the Holy Spirit. Actually, the correct word in the Greek and Aramaic is Parakletos. Paraclete means the praiseworthy. If you translate praiseworthy into Arabic, it becomes Muhammad. Now they have converted Paraclete into Parakletos, which means lovely or which means comforter. Now irrespective whether it's Paraclete or the praiseworthy, or whether it is Parakletos or whether it is comforter, both befit the Prophet Muhammad. Penolong atau penghibur yang ada di dalam Yohanes 16 nomor 7 adalah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya pada Bible di dalam Yohanes pasal 7 yang dimaksud sebagai penolong, atau di dalam Bible cetakan tahun 1975 atau penghibur ada di dalam Bible cetakan 2018 adalah Nabi Muhammad SAW. Namun umat Kristen menolak keras hal itu karena menurut mereka penolong atau penghibur itu adalah Roh Kudus. Alasan tersebut justru menjadi pertanyaan. Bagaimana bisa yang dimaksud itu adalah Roh Kudus? Padahal Roh Kudus sudah lama datang sebelum Yesus pergi menghadap Tuhan di surga. Sebagaimana di dalam Bible Yohanes 1 nomor 32, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Yohanes 1 nomor 32. Menurut ayat itu Roh Kudus sudah datang sebelum Yesus pergi. Jadi mengapa harus turun lagi? Atas hal ini umat Kristen akan menjawab bahwa Roh Suci itu seperti angin yang dulu ada, angin sekarang juga ada, angin dan besok pun ada angin. Jika Roh Suci seperti angin, mengapa menunggu Yesus harus pergi dulu ke surga? Jika Yesus tidak pergi pun angin akan tetap ada. Kita lanjut menyimak di dalam Yohanes 16 nomor 12 ketika Yesus menilai para murid sebagai orang-orang yang belum sempurna kecerdasannya. Yesus mengatakan bahwa pada saat itu mereka belum dapat menanggung atau belum dapat menerima apa yang akan disampaikan oleh Yesus. Nah, setelah manusia bertambah maju dan pengetahuannya semakin meningkat, maka diturunkanlah kitab suci terakhir, yaitu Al-Quran. Mungkin banyak yang bertanya, bukankah pada zaman Nabi Muhammad SAW umat manusia disebut kaum jahiliyah atau orang-orang yang bodoh? Sesungguhnya pengertian kaum jahiliyah itu bukanlah bodoh mengenai ilmu pengetahuan, melainkan karena mereka tidak mengerti caranya beribadah kepada Tuhan. Mereka memahat batu menjadi patung kemudian disembah. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang ke-13, disebutkan apabila ia sudah datang, yaitu roh kebenaran,
yang dimaksud sebagai kata roh kebenaran adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Now coming to the next prophecy in Gospel of John chapter number 16, verse number 7, the prophecy also says that it is expedient for you that I go away. That Jesus Christ, peace be upon, should go away. For if he does not go away, the Comforter shall not come. For if he departs, shall he come. So if the Christian missionaries say that this Comforter refers to the Holy Spirit, the Holy Spirit was already there before Jesus Christ, peace be upon him, was born. The Holy Spirit, according to the Bible, was there in the womb of Elizabeth. It was also there when Jesus Christ, peace be upon him, was alive. So surely this Comforter cannot refer to the Holy Spirit, because one of the criteria for the Holy Spirit is that only if Jesus Christ, peace be upon him, goes, will this Comforter come. Therefore this Comforter refers to no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Furthermore, if you read in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, it says that Jesus Christ, peace be upon him, says that I have many things to say unto you, but he cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. So here again it says that Jesus Christ, peace be upon him, says, I have many things to say unto you, but he cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He, indicating it cannot be Holy Spirit. And all that he hears shall he speak. Talking about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That Muhammad sallallahu alaihi wasallam never spoke of himself. All that revelation he got from Almighty God, he repeated it. And he shall glorify me. And the only prophet that has glorified Jesus Christ, peace be upon him, is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if you read all these references, and the references in the Old Testament and New Testament, all these put together refer to no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Umat Kristen jelas akan membantah dan mengatakan bahwa pengertian roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, salah satu oknum dari Trinitas. Maka jawabannya adalah sama seperti di dalam Yohanes 16 nomor 7, bahwa yang dimaksud penolong atau roh kebenaran adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita umat Islam untuk senantiasa mengajak saudara kita yang belum mendapatkan hidayah Allah untuk berusaha mendapatkan hidayahnya dengan cara belajar agama Islam. Nah teman-teman, itulah tadi ya, kita sudah tampilkan sebuah jawaban yang sangat-sangat menohok dari Dr. Zakir Naik menanggapi dan menjawab pertanyaan dari seorang non-muslim yang bertanya, yang mengutip ayat di dalam Bible, benarkah roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.